Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu sudah muncul kaum muslimin. Ini ada seorang Habib yang menyekamat seorang Habib juga kaum muslimin, ya. Mungkin sebagian dari kaum muslimin sudah pernah menyimak video kita yang menampilkan ceramahnya Pak Nopel Alaidrus yang mengatakan bahwa orang yang berani mengkritik Habib itu seperti iblis, ya. Mungkin sebagian sudah menyimak video tersebut. Yang belum nyimak, coba kita simak dulu videonya. Tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu? Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Nah, kaum muslimin, itu tadi cuplikan videonya. Kata Pak Nopel, orang yang mengkritik para habaib, mengoreksi para habaib, ya, orang seperti itu mirip dengan iblis. Dan akhirnya video Pak Nopel tersebut itu direspon sama seorang syarif. Ya, sebenarnya syarif sama Habib ini ya sama saja lah, sama-sama mereka ini mengaku sebagai anak cucu Nabi. Tapi syarif ini, ya, ini meresponnya bagus kaum muslimin. Kita dukung syarif yang seperti ini. Dan harus diperbanyak yang seperti ini kaum muslimin, supaya para habaib itu taubat semua dari membodohi umat, ya, dari mendongeng yang gak jelas, ya. Dan bagaimana respon syarif ini ketika mendengar perkataan Pak Nopel yang mengatakan orang yang berani mengkritik habaib itu seperti iblis? Kita simak videonya. Astagfirullah, astagfirullah. Justru orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, gak mau menerima masukan, gak mau dinasehatin, ya, sudah jelas salah, gak mau dinasehatin, ya, justru orang-orang yang kayak begini ini yang mirip dengan iblis. Iblis itu karakternya sombong. Kata baginda Nabi, orang sombong itu batorul haqq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi memandang rendah orang lain itu rendah semuanya. Menganggap dirinya yang paling tinggi, paling bagus, paling pintar, paling benar. Nah, itu karakternya iblis kayak begitu. Baginda Nabi juga mengatakan bahwa ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi siapapun orangnya, kalau salah, ya harus mau dinasehatin. Karena perintah menasehatin, ya, saling mengingatkan saudara sesama muslim, itu hukumnya adalah wajib. Di Al-Quran juga sudah ada. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Begitu. Tapi tentunya jangan lupa memberikan kritikan, memberikan nasihat, itu juga ada caranya, ada akhlaknya, ya, ada etikanya. Nah, ini kaum muslimin yang seperti ini harus diperbanyak. Dan seharusnya para habaib itu seperti ini kaum muslimin, ya. Kalau para habaib itu pemahamannya seperti ini kan enak kaum muslimin. Nggak merasa dirinya paling baik, paling mulia, sehingga tidak boleh dikoreksi, tidak boleh dikritik. Cuma merasa dirinya ini paling mulia karena nasab. Bahkan sampai yang bodoh, yang nakal, yang ahli maksiat, bahkan yang tingkah lakunya seperti setan pun harus dimuliakan. Sampai berani mengatakan nasib dunia ini ada di tangan para habaib, khususnya yang ada di Indonesia. Itu ajaran dari mana? Ajaran dari mana yang seperti itu? Dan memang benar seperti apa yang dikatakan sama Syarif ini, ya, Syarif Zulfikar namanya. Kalau orang nggak mau dikoreksi, nggak mau dikritik, ya sama seperti iblis. Sama seperti iblis. Karena jelas sesama muslim itu harus saling menasehati, saling mengkritik, saling mengoreksi. Kalau ada salah, jelaskan.
Kemudian kalau memang salah, perbaiki. Seperti itu. Lah kalau nggak nerima kritik, nggak nerima nasihat, ya itu sama seperti iblis. Sama. Ya, yang begitu kok ngaku cucu Nabi, nggak tahu malu. Ya, nggak tahu malu. Dari mana dikatakan kalau sudah cucu Nabi, kemudian pasti baik, pasti mulia. Dan memang iblis itu sifatnya seperti itu, kaum muslimin. Hanya merasa zatnya itu mulia, kemudian menganggap dirinya mulia, merasa dirinya mulia. Nggak pantas kalau kemudian dikritik, dinasehati, dan sebagainya. Ya, disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Karena apa? Merasa dirinya ini dari zatnya saja mulia. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Karena apa? Karena merasa dirinya itu diciptakan dari zat yang mulia. Begitu juga para habaib. Merasa dirinya itu diciptakan dari zat yang mulia. Anak keturunan Nabi. Sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh dikoreksi. Yang ngoreksi malah seperti iblis. Jadi meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, meskipun tukang mabok, tetap harus dimuliakan. Bahkan sampai yang bodoh, yang gila pun dikatakan lebih utama dari ulama. Itu ajaran dari mana? Ya, yang begitu kok ngaku cucu Nabi. Ya, nggak tahu malu yang seperti itu kaum muslimin. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah zuriyahnya, keturunannya. Dan di Indonesia ini, alhamdulillah, banyak sekali zuriyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman dulu itu sudah ada. Ya. Siapakah mereka? Mereka adalah para sadah, para asyraf, para sayyid syarif, zuriyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Wali Songo, ya. Nah, ini zuriyahnya banyak. Zuriyah Wali Songo adalah zuriyah Rasulullah. Nah, di Indonesia ini banyak yang sudah membaur dengan orang-orang pribumi karena menikahnya dengan wanita-wanita pribumi, wanita asli. Nah, di zaman penjajah dulu, kolonial, ya, mulai zamannya VOC, Belanda, Jepang. Nah, ini mereka semuanya memasturkan diri. Mereka sudah banyak yang melebur. Ada yang dipanggil kiai, ada yang dipanggil ajengan, ada yang dipanggil Gus, Tubagus, ya, Lora, Sidi, Ayib, ya, Ye, apalagi. Nah, yang memiliki pertalian nasab ke Wali Songo, merekalah zuriyah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan sebuah negara, sebuah negeri, sebuah tempat yang tidak ada zuriyah Rasulnya sama sekali? Apakah rawan diazab oleh Allah? Rawan disiksa oleh Allah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menimpakan sebuah azab kepada sebuah kaum, sebuah negeri apabila mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Nah, makanya perbanyak istighfar. Masya Allah. Begini ini yang pas kaum muslimin, ya. Yang pas kalau mengaku sebagai seorang muslim yang baik. Apalagi mengaku sebagai zuriat Nabi. Nggak merasa dirinya ini mulia hanya karena nasab. Nggak mentang-mentang zuriat Nabi kemudian merasa mulia. Meskipun rusak, ahli maksiat, bodoh, gila, kemudian tetap disuruh memuliakan. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh mengoreksi, ya. Apalagi berani mengatakan nasib dunia ini ada di tangan para habaib, ya. Apalagi habaib yang ada di Indonesia. Kalau habaibnya model seperti Pak Nopel, ya malah harus dikritik, harus dikoreksi, ya. Coba dari mana modalnya Pak Nopel itu ngomong seperti itu, ya. Ngomong kalau nasib dunia ini ada di tangan Habib yang ada di Indonesia. Kalau Habib yang ada di Indonesia ini aman, dunia aman. Kalau Habib yang ada di Indonesia ini mulai dikoreksi, dihina,
dicela dan sebagainya, kemudian maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Itu dari mana? Perkataan dari mana? Jelas di dalam Al-Quran itu, yang dimuliakan Allah itu, yang bertakwa. Bukan yang mulia nasabnya, bukan. Apalagi mengatakan amannya dunia tergantung amannya para habaib. Itu jelas 100%, bahkan 1000% dobos. Gedabrus, ya. Bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Jadi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, janji Allah jelas akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bukan karena di sana ada orang yang mengaku atau diakui sebagai zuriat Nabi. Bukan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Dan azab Allah itu diturunkan jelas karena kemaksiatan, bukan karena mengkritik para habaib. Ya, mengkritik para habaib yang kerjanya dobos, ngedaprus, membodohi umat, bukan. Justru kalau dibiarkan para habaib itu ceramahnya dongeng terus, maka itulah penyebab azab Allah akan turun. Karena apa? Sama saja membiarkan kemungkaran terjadi. Sudah jelas-jelas mereka ini berbuat kemungkaran, kemudian tidak dikritik, tidak diluruskan. Itu penyebab azab Allah akan turun. Kan seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan para habib dan para muhibbin menyimak video dari Sayyid Zulfikar ini, ya. Dan mereka segera sadar, kemudian kembali ke jalan yang benar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.